Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat datang di kelas Ilmu Pengetahuan Alam bersama saya Anissa Dewi Rahmawati. Di video kali ini saya akan membahas materi bab 3 tentang klasifikasi materi dan perubahannya. Untuk pertemuan pertama ini kita khusus membahas tentang karakteristik materi, unsur, senyawa, dan campuran. Kita mulai ya. Materi disebut juga dengan zat, dan materi merupakan sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Wujudnya dapat berupa padat, cair, dan gas. Tentunya kalian dalam kehidupan sehari-hari sudah bisa mengidentifikasi materi atau zat yang berbentuk padat, cair, maupun gas. Dan ini merupakan sifat-sifatnya ya, bisa kalian baca. Sifat dari materi zat padat, cair, dan gas. Lalu, unsur, senyawa, dan campuran. Ini adalah perbedaan dari unsur, senyawa, dan campuran. Kita bahas. Untuk unsur, dia merupakan zat tunggal. Lalu dia tidak dapat diuraikan dengan reaksi kimia biasa. Jadi sebetulnya unsur bisa diuraikan menjadi atom penyusunnya. Menjadi atom-atom penyusunnya, tetapi dia tidak bisa dengan reaksi kimia biasa. Jadi ada reaksi kimia khusus untuk menguraikan suatu unsur. Dia terdiri atas satu jenis komponen saja. Lalu untuk senyawa, dia sama-sama zat tunggal nih, sama dengan unsur, tetapi dia dapat diuraikan dengan suatu reaksi kimia. Lalu dia tersusun dari dua komponen atau lebih. Jadi perbedaannya di sini ya, antara unsur dan senyawa. Unsur itu tidak dapat diuraikan, kalau senyawa bisa. Lalu unsur terdiri dari satu jenis komponen saja, sedangkan senyawa dia bisa dua atau lebih, ya, dua atau lebih. Lalu senyawa itu perbandingan massa zat penyusunnya dia tetap. Nah, kalau untuk campuran dia bukan zat tunggal, berarti perbedaannya di sini nih. Dia bukan zat tunggal, lalu dia dapat diuraikan bahkan dengan reaksi fisika. Seperti apa nanti kita akan pelajari. Lalu dia tersusun dari dua komponen atau lebih. Berarti perbedaan antara senyawa dan campuran di sini, untuk senyawa dia zat tunggal, kalau campuran bukan. Lalu dia senyawa dan campuran sama-sama dapat diuraikan. Dia juga sama-sama terdiri dari dua komponen atau lebih, seperti itu. Tambahannya campuran itu perbandingannya tidak tepat. Unsur. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat-zat lain yang lebih sederhana. Nah, ini melalui reaksi kimia biasa. Bagian terkecil dari unsur adalah atom. Unsur dibedakan menjadi dua macam. Ada unsur tunggal dan molekul unsur. Seperti ini. Contoh untuk unsur tunggal, misalkan di sini ada argentum atau lambangnya itu Ag, aluminium lambangnya Al, dan aurum atau lambangnya Au. Lalu untuk molekul unsur, contohnya hidrogen. Di sini dia zat tunggal ya, hidrogen saja, tapi dia dalam bentuk molekul. Perbedaannya itu molekul itu ini ada. Jadi dia terdiri dari dua atom H. Dua atom H. Lalu contoh lainnya ada klorin. Jadi di sini ada dua atom klorin, iodin, nitrogen, dan oksigen. Itu untuk unsur. Nah, di alam ya, di dunia ini para ahli kimia mendaftar unsur-unsur dalam bentuk ini. Kita menyebutnya sistem periodik unsur. Di sini ada ratusan unsur ya. Dibedakan menjadi beberapa golongan, ada 1A, bla 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 sampai dengan golongan 8A. Nah, di sini golongan 1A ini merupakan golongan alkali tanah. Ini logam alkali. Kalau untuk 2A baru ini logam alkali tanah. Dan yang warna kuning ini ya. Warna kuning ini dia merupakan unsur logam transisi. Yang warna hijau ini dia merupakan unsur logam. Nah, yang birunya agak pucat ini nih. Dia merupakan semi logam. Yang ini dia, yang biru agak tua, dia merupakan unsur non logam. Sampai dengan ini juga sama, dia non logam. Ini biasanya berupa gas ya.
Dan untuk untuk golongan 8A itu dia merupakan golongan gas mulia yang ini ya. Golongan 8A sampai ke bawah ini dia merupakan unsur gas mulia. Lalu yang ini apa? Nih. Ini adalah unsur yang ada di sini. Ini merupakan lantanida. Yang ini aktanida. Sebetulnya kalian hanya sekedar tahu saja, dipelajari lanjutnya nanti kalau kalian mendalami ilmu kimia. Seperti itu. Selanjutnya, penulisan lambang unsur. Nah, penulisan lambang unsur ini dikemukakan oleh Jöns Jacob Berzelius ya. Ngomongnya agak susah ya. Nah, aturan penulisan lambang unsur sebagai berikut. Menggunakan satu huruf kapital. Contohnya N untuk nitrogen. Ini ya, N untuk nitrogen dan C untuk karbon. Jadi hanya satu huruf kapital saja, tapi nama latinnya kayak gitu. Lalu yang kedua menggunakan dua huruf. Ini kalau misalkan ada yang sama nih, kayak misalkan di sini cuprum, dia sama-sama huruf awalnya itu adalah C kan, sama dengan karbon, tapi karena sudah digunakan oleh karbon, masa kita tulis C lagi? Kan nanti malah jadi ambigu, makanya ditambahkan huruf kecilnya. Cuprum berarti CU. Nah, cara nulisnya harus C-nya besar, U-nya kecil. Jadi tidak boleh kecil dua-duanya ataupun besar dua-duanya, atau kebalik, C-nya yang kecil, U-nya yang besar. Itu tidak boleh, harus C-nya yang besar, U-nya yang kecil. Sama ini juga untuk natrium. Kan N sudah untuk nitrogen. Berarti tinggal tambahkan A-nya yang ini. Jadi lambang natrium adalah Na seperti itu. Sekarang menggunakan dua huruf juga, tapi contohnya ada huruf khas nih ya. Contohnya di sini magnesium. Nah, kan bisa saja kita tuliskannya Ma kan? Tapi karena huruf khasnya di sini ada ini ya, G-nya. Makanya oleh ini ya, si yang namanya tadi ribet ini nih, dituliskannya Mg. Ini sudah kesepakatan satu dunia ya. Lalu ada juga zinkum, zinc ya, sama dia juga. Kenapa kayak gini? Jadi tidak boleh kalian tulis dengan magnesium Ma, zinkum kalian tulis dengan Zi, tidak ya. Tapi sudah aturan yang berlakunya seperti ini penulisannya. Lalu ada juga yang menggunakan 3 huruf. Huruf pertama ditulis dengan huruf kapital, kedua dan ketiganya huruf khasnya dengan ukuran yang kecil. Contohnya di sini ada nih, ada si Uut nih, unun trium, nulisnya Uut, aduh ini lucu. Lalu ada unun septium, nulisnya Uus kayak gitu. Untuk membedakan saja, soalnya kalau misalkan kita nulisnya unu kan sama-sama unu nih gitu. Perbedaannya huruf khasnya di sini ada trium, ini ada septium. Jadi ada Uut, ada Uus kayak gitu. Contohnya ini, nama latinnya ada cuprum. Ini nama latin, nama umum, nama yang mendunia ya, satu dunianya. Dia cuprum, tapi nama Indonesianya ternyata dia adalah tembaga. Jadi jangan kalian nanti nulisnya malah, saya bilang misalkan tembaga, kalian nulisnya malah TE misalkan, karena dengan mengikuti aturan ini. Enggak ya, harus mengikuti nama latinnya, bukan nama Indonesianya. Ini sekedar pengetahuan aja. Cuprum itu adalah tembaga, natrium itu ya natrium, ferrum. Kalau untuk nama latin dia ferrum, ternyata nama Indonesia adalah besi. Nih, lambangnya Fe bukan Be ya. B ada lagi berilium nanti. Lalu ada plumbum. Ternyata nama Indonesia dia adalah timbal. Nah, lambangnya mengikuti nama latinnya Pb bukan Ti atau timbal kayak gitu. Dan seterusnya. Lalu di sini ada sifat-sifat unsur logam, non-logam, dan semi-logam. Tadi sudah saya terangkan di sistem periodik unsur ya. Ada yang logam, ada yang non-logam, dan semi-logam. Ini perbedaannya, sifat-sifatnya ya. Ini bisa kalian baca. Lalu kalian tulis saja di buku catatan kalian. Logam ini sifatnya, non-logam ini sifat-sifatnya, lalu semi-logam juga ini sifat-sifatnya. Masuk ke senyawa. Nah, senyawa adalah materi yang tersusun atas 2 atau lebih unsur yang berbeda melalui reaksi kimia. Nah, reaksi kimianya seperti apa?
ternyata tidak kalian pelajari di SMP ini nanti ya, lebih dalamnya dipelajari ketika kalian memang memperdalam ilmu kimia. Jadi ini hanya sekedar pengetahuan saja. Contohnya ini, ada nama senyawanya amonia. Nah, rumus kimianya adalah NH3. Tadi ya, 2 atau lebih unsur. Berarti di sini ada unsur nitrogen dan ada 3 unsur hidrogen. Penyusun amonia ini, penyusun senyawa amonia ini ada unsur nitrogen dan hidrogen. Seperti ini. Lalu di sini ada nama senyawanya, kita menyebutnya gula pasir nih, atau gula putih. Nah, ternyata rumus kimianya atau atom penyusunnya dia ada 12 atom karbon, 22 atom hidrogen, dan 11 atom oksigen. Berarti dia lebih dari 2 unsur ya. Nah, ini contoh lainnya ada urea, air, garam dapur, dan karbon dioksida. Ini yang dimaksud senyawa itu. Jadi dia tersusun 2 atau lebih unsur. Kalau tadi unsur hanya 1 unsur saja, ya nitrogen saja, hidrogen ya hidrogen saja. Walaupun bisa jadi misalkan 2 atom hidrogen kayak tadi ya, dia berupa molekul. Selanjutnya untuk senyawa. Nah, senyawa ini ternyata ada 2 berdasarkan unsur penyusunnya. Ada senyawa organik, ada senyawa anorganik. Senyawa organik itu adalah senyawa yang mengandung unsur atom karbon. Nih, yang ini. Kecuali karbida, karbonat, dan oksida karbon. Ini sepertinya hanya pengetahuan saja ya, tidak akan kalian pelajari. Kenapa karbida, karbonat, dan oksida karbon itu bukan senyawa organik. Contohnya ada cuka, asam asetat ya. Dalam bahasa kimianya namanya asam asetat, tapi kalau untuk masyarakat awam biasanya menyebutnya cuka. Lalu ada gula pasir. Nah, kalau senyawa anorganik itu dia senyawa yang tidak mengandung unsur karbon. Jadi kalau nanti kalian menemukan suatu senyawa ada unsur karbonnya, berarti dia merupakan senyawa organik. Kalau tidak ada unsur karbonnya, berarti dia merupakan senyawa anorganik. Contohnya ini ada pasir atau silika ya. Dia SiO2 atau garam yang biasa kalian pakai sehari-hari untuk masak nih. Ada NaCl. Tidak ada unsur karbonnya kan, berarti ini merupakan senyawa anorganik. Gitu. Campuran. Nah, campuran adalah materi yang tersusun atas 2 zat atau lebih. Berarti perbedaannya tadi, kalau misalkan senyawa itu unsur ya, materi penyusunnya adalah unsur. Kalau ini zat, 2 atau lebih zat, tetapi masih mempunyai sifat zat penyusunnya. Contohnya ini nih, ada campuran homogen, ada campuran heterogen. Contohnya homogen itu larutan gula. Dia tersusun atas, larutan gula ini kan tersusun atas air dan gula pasir. Berarti ada 2 zat penyusun. Ada air, ada gula. Tapi dia merupakan homogen. Kenapa? Karena gula ini bisa larut di dalam gula. Nah, kalau campuran heterogen kayak gimana? Contohnya air dan minyak. Dia tersusun atas 2 zat. Ada air, ada minyak. Tetapi dia heterogen. Kenapa? Karena minyak dan air itu tidak bisa bersatu. Tidak bisa larut seperti larutan gula. Gitu. Nah, untuk campuran ini kita akan bahas lebih dalam di video selanjutnya. Ya. Sekian dan terima kasih untuk materi hari ini. Kita ketemu lagi di materi selanjutnya. Semoga ilmu yang saya bagikan ini bermanfaat untuk kalian ya. Terima kasih. Wassalamualaikum.